Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Amalia. Saya selaku presentator pertama akan menjelaskan mengenai dana pelunasan. Baiklah, ini adalah teman-teman kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Nur Fitri Amalia. Yang kedua Sri Wahyuni. Yang ketiga Rifki Arjunasam. Yang keempat Rika Rahayu. Yang kelima Adelia Paramita. Dan yang terakhir Arif Budiman. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai dana pelunasan, di mana dana pelunasan adalah pengumpulan dana secara terencana melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama, digunakan untuk membayar utang atau untuk menebus utang obligasi yang jatuh tempo. Adapun rumusnya yaitu A itu anuitas, A dibagi FV future value dibagi dalam kurung 1 tambah I pangkat N dikurang 1 dibagi I. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya berikan ke presentator selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari presentator pertama, yaitu adapun contoh soal yaitu PT Promkatra mengelola sebuah gedung apartemen dengan 150 kamar. Manajemen perusahaan memperkirakan adanya kebutuhan untuk melakukan pengecatan ulang gedung bagian luar dan lorong serta penggantian semua karpet yang ada 5 tahun lagi. Biaya semua kegiatan itu sekitar 2 miliar. Jika manajemen PT Promkatra memutuskan untuk membentuk dana pelunasan demi tujuan ini, berapa besar setoran bulanan selama 5 tahun jika bisa memperoleh bunga 6% per tahun? Lakukan perhitungan dengan cara manual. Adapun cara penyelesaiannya itu perlu diketahui pertama, FP itu adalah future value, I sama dengan bunga, N sama dengan periode, dan cara pengerjaannya itu ialah menggunakan rumus FP dibagi 1 ditambah I pangkat N dikurang I dibagi I, di mana kita harus mengerjakan di bagian dalam kurung dulu, yaitu 1 ditambah 0,005 akar 60 dikurang 1 dibagi 0,005. Hasil dari pembagian di bawah kita bagi dengan 2 miliar dengan hasil 28 miliar 665 60305. Mungkin itu dari saya. Baik, saya Rifki Arjunasam akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Jadi setelah kita mendapatkan besar setoran bulanan selama 5 tahun, kita dapat membuat tabel perencanaan keuangannya. Untuk tabel perencanaan keuangannya itu bentuknya dapat seperti ini. Ini yang pertama ada periode, kemudian yang kedua ada besar tabungan yang diisi dengan besaran penyisian dana, kemudian ada bunga periodik yang diisi dengan bunga dikali saldo terakhir, dan ada saldo akhir. Saldo akhir ini diisi dengan saldo penyisian periode lalu ditambah dana pelunasan dan bunga periode. Untuk hasilnya sendiri dimulai dari periode 0 sampai di periode 60 dan sampai dijumpai hasilnya 2 miliar. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya atas nama Arif Budiman akan melanjutkan hasil kerja dari teman kelompok saya. Di sini saya akan membawa tentang contoh soal. Soalnya itu, sebuah pinjaman sebesar 500 juta akan jatuh tempo 4 tahun lagi dan harus dibayar dengan metode dana pelunasan. Jika pinjaman itu berbunga sederhana atau simple interest 9% per tahun, dibayar setiap 6 bulan, dan pembayaran dana pelunasan dapat memperoleh bunga 8% per tahun, dihitung triwulan. Yang ditanyakan jumlah pembayaran tahunan. Yang kedua, jumlah dana pelunasan setelah 2 tahun. Dan yang ketiga, nilai buku pinjaman setelah 2 tahun.
Kini saya akan menjawab yang pertama tentang anuitas untuk dana pelunasan. Anuitas untuk dana pelunasan dengan rumus A sama dengan future value per I plus 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I. Di sini yang kita ketahui future value-nya 500 juta per 1 tambah 0,02 pangkat 16 kurang 1 per 0,002 yang didapat dengan hasil penjumlahan yang saya bacakan tersebut, yaitu 26.825.62,93. Jumlah dana untuk dana pelunasan dalam 1 tahun sama dengan 4 kali 26.825.062,93. Dengan yang didapatkan oleh hasil 4 kali tersebut sama dengan 107.325.1,7. Jumlah untuk pembayaran bunga dalam 1 tahun sama dengan 2 kali 9% per 2 sama dengan 500 juta sama dengan 45 juta. Jadi jumlah pembayaran tahunan itu sama dengan 107.351,7 plus 45 juta sama dengan 152.351,7. Baik, saya akan melanjutkan jawaban dari materi sebelumnya. Dana pelunasan B, jumlah dana pelunasan setelah 2 tahun. Rumusnya future value sama dengan 1 tambah 0,03 pangkat 6 dikurang 1 bagi 0,003 kali 26.825.062 rupiah,93. C, nilai buku pinjaman, yaitu nilai pokok utang dikurang jumlah dana pelunasan. Nilai pokok utangnya 500 juta dikurang jumlah dana pelunasannya, yaitu 230.685 rupiah. Hasilnya 269.761.315 rupiah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu contoh soal. PT ABC memiliki utang sebesar 30 miliar yang akan jatuh tempo pada 10 tahun mendatang. Manajemen PT ABC bermaksud melakukan penyisihan dana pelunasan utang di Bank XYZ. Program yang ditawarkan oleh bank tersebut adalah pemberian bunga sebesar 6% per tahun dengan penyisihan dana pelunasan pertama sebesar 10 miliar dilakukan pada periode ke-0, sedangkan sisanya disisihkan per tahun mulai dari periode ke-1 sebesar 10 kali cicilan. Pertanyaannya yaitu berapakah jumlah pembayaran yang harus dilakukan di setiap periode dimulai dari periode ke-0 sampai dengan periode ke-10. Jawabannya yaitu pembayaran pada periode ke-0 adalah sebesar 10 miliar. Pada akhir tahun ke-10, nilai penyisihan periode 0 akan menjadi future value sama dengan present value dalam kurun 1 tambah I pangkat N sama dengan 10 miliar dikali dalam kurun 1,06 pangkat 10 sama dengan 17.989.465,43 rupiah. Jadi saldo dana pelunasan yang harus disisihkan tahunan adalah 12.933.034,57 rupiah dalam kurun 30 miliar dikurang
Rp17.476.965,43. Pembayaran pada periode ke-1 sampai dengan periode ke-10 adalah anuitas sama dengan future value per dalam kurung 1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I. Dimasukkan dalam angkanya yaitu Rp12.941.523.34,57 dalam kurung 1 tambah 0,06 pangkat 10 kurang 1 per 0,06 didapat hasil 900.359.164,41 rupiah. Dengan demikian jumlah pembayaran 10 penyisihan tahunan adalah 917.359.164,41 rupiah. Itulah pemaparan materi dana pelunasan dari kelompok 4. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.